Suaranya depan sini aja. Belakang batas telur ke sana tidak ada suaranya. Nasa ngoge megan nauluna dek gaga saddah. Banyak kepala tidak ada suara. Jadi saya kalau lewat Gunung Batu ada makam tuh. Lewat ke Penajam di Nenang ada makam. Saya masuk ke dalam belakang kantor camat ada makam. Setiap saya beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, tidak ada yang jawab. Heran saya. Padahal banyaknya orang meninggal di sana. Setiap saya lewat kuburan kasih salam tidak ada yang jawab. Padahal kan wajib dijawab salam. Beri salam sunnah, jawabnya wajib. Jadi Bu, kalau ada orang beri salam tidak dijawab, tidak ada bedanya dengan apa? Dengan kuburan. Bu, jawab salam ya. Ada 4 yang tidak wajib jawab salam. Hati-hati. Pertama orang tuli, mataru nasangogi. Yang kedua orang bisu, PP. Yang ketiga orang gila. Yang keempat anak kecil. Yang tadi tidak jawab salam saya nomor berapa Bu? Nomor berapa? Jawab salam Bu ya. Yang jawab salam saya doakan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang dah jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Jawab Bu ya. Jawab salam ya. Kita ulangi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut suaminya kawin lagi, paling nyaring suaranya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah, wassalatu wassalamu ala toha rasulillah, wa ala yasin habibillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtil hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu aman 'alaiha wa antahirul warisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu para habaib, para syarifah, khususnya guru kita, pembina majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Penajam Pasir Utara, Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Kita doakan semoga beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan semoga selalu diberikan keistiqomahan agar terus dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah SAW Penajam Pasir Utara, yaitu Bapak Edi Saputra yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya, diberikan kesembuhan bila ada yang sakit di antaranya, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajat-hajat. Amin amin ya rabbal alamin.
Yang saya muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh instansi pemerintahan yang hadir. Ada Haji Baya kayaknya ini. Ya, terima kasih ya. Ada kepala desa atau yang mewakili. Alhamdulillah ya. Yang saya muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid At-Taqwa Sesulu, yang mana saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, dan juga seluruh panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Karena berkat beliau semua kita bisa berkumpul berhadir di majelis yang mulia, majelis Rasulullah SAW, majelis orang-orang soleh, dan berkat beliau semua pada saat ini turun rahmat bagi kita semua. Kita doakan semua pengurus masjid dan panitia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semoga beliau-beliau semuanya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disembuhkan segala penyakit-penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan keharibaan Nabiullah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah ke Bogor namun namanya selalu tersohor. Yang mana Rasulullah SAW tidak pernah ke Bandung tapi namanya selalu melambung. Yang mana Rasulullah SAW tidak pernah ke Lampung tapi namanya selalu dijunjung sampai hari kiamat nanti. Dan juga beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita selalu mengenang begitu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh dunia bergembira dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Rabiul Awal, ini ingat ya Bu, kalau masuk bulan Rabiul Awal jangan anggap bulan itu biasa saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Apalagi ketika bertemu dengan hari Senin. Jangan biasa-biasa saja ketika masuk bulan Rabiul Awal. Ya, bergembira kita dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal ini satu makhluk, satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dilahirkan ke muka bumi. Ya. Rasul Muhammad SAW luar biasanya. Detik-detik kelahirannya semua ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergembira. Ya. Dan ketika Rasul Muhammad SAW hendak dilahirkan, rumah ya, ibunda dan ayahanda Rasul Muhammad SAW ini mengeluarkan cahaya sangat luar biasa. Bahkan cahaya kenabian ketika hendak dilahirkan ke muka bumi ini, cahayanya sampai ke Jazirah Arab. Semua gedung-gedung di Jazirah Arab ini tampak dengan jelas. Saking luar biasanya kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarah api Majusi yang disembah orang-orang Majusi seketika itu padam. Tuhannya padam. Kalau ada Tuhan padam, repot nih urusannya. Dia bisa ngatur kehidupan. Ya. Tuhannya orang-orang Majusi, api yang disembah selama ribuan tahun mati seketika ketika hendak lahir Nabi Muhammad SAW. Karena di muka bumi dalam sejarah malaikat tumpah ruah turun ke bumi ingin menyaksikan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW lahir dalam keadaan sajidan, sujud. Ada Bu, anak kita lahir langsung sujud? Ada? Ada Ustadz, anak saya lahir langsung ditaruh di dadanya ibunya. Nah, paling ada seperti itu. Rasul Muhammad SAW langsung sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad SAW lahir sudah terputus tali pusarnya. Ada lahir sudah putus tali pusarnya sini. Anak kita. Makanya kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak ada duanya. Lahir sudah sujud, lahir sudah terpotong tali pusarnya, lahir sudah sunat. Nah, sudah khitan. Coba. Ya.
Lahir sudah hitan, sudah sunat. Ada anak kita lahir sudah sunat. Ya. Kalau mau tahu sejarahnya dibaca kitab-kitab Maulid. Kitab Maulid Al-Barzanji, Kitab Maulid Sibtud Duran Al-Tahabasi, Kitab Maulid Ad-Dibai, Kitab Maulid Dia'ul Lami, Kitab Qasidah Burda. Masih banyak kitab-kitab Maulid yang menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW mulai dia dihamilkan ibunya sampai dilahirkan. Itu luar biasanya. Jangan ada lagi kata bilang bid'ah baca Maulid. Ada berani bid'ahkan Maulid, kitab Maulid. Lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala saja ceritakan tuh nabi-nabi terdahulu di Al-Qur'an. Bahkan ketika Rasul Muhammad SAW dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy bersedih hati, Allah hibur dengan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Allah hibur dengan kalimat ini karena saat itu Rasulullah SAW sedih hatinya karena tekanan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ya. Dan telah kami kisahkan, kami ceritakan kisah-kisah para rasul kepadamu wahai Muhammad agar dengan kisah tersebut dapat meneguhkan hatimu. Allah ceritakan kisah-kisah nabi terdahulu. Sementara Nabi Muhammad SAW kita kisahkan sejarah hidupnya bid'ah. Lebih hebat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sejarah hidup Rasul Muhammad SAW ada di kitab-kitab Al-Barzanji, kitab Ad-Dibai, kitab Sibtud Durar. Ya. Hebat sekali kita bid'ahkan sejarah hidup Rasulullah SAW. Padahal Allah kisahkan di dalam Al-Quran nabi-nabi terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu tidak akan ada nabi, tidak akan ada Rasul sebelum ada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan menjadi Rasul semua para nabi, tidak akan menjadi nabi sebelum dia diambil kesaksian bahwasanya di akhir zaman nanti ada nabi terakhir, Rasul terakhir. Jadi di dalam kitab Injil Barnabas, pernah baca kitab Injil, Bu? Bu, pernah baca kitab Injil? Injil Barnabas ini sudah tidak dipakai lagi sama orang-orang Nasrani. Kenapa? Di dalamnya syarat menceritakan tentang Rasulullah SAW. Ya. Jadi dalam kitab Injil Barnabas pasal 36 dikisahkan. Ada seseorang bertanya kepada Yesus, seorang pendeta. Wahai Tuanku Yesus, tolong beri ketenangan kepada bangsa kami, umat Yahudi, karena di dalam kitab Moses, jadi pendeta kita punya. Ya, ini tahu kita nanti kenapa ada Rasulullah SAW di dalam kitab Injil. Jadi pada pendeta ini bertanya kepada Yesus, wahai Tuanku Yesus, beri ketenangan kepada bangsa kami umat Yahudi, karena di dalam kitab Moses tertulis Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan seorang Mesias. Mesias ini Rasul. Ya, Mesias ini Rasul. Ya. Maka apa kata kembali pendeta ini? Bukankah engkau wahai Tuanku Yesus Mesias tersebut? Jadi Nabi Isa menjawab, ya. Nabi Isa menjawab, ketahuilah wahai pendeta, saya memang Mesias, tapi yang dimaksud di dalam kitab Moses tersebut bukan saya. Lalu di pasal sebelumnya, pasal 35, kembali Yesus mengatakan, Nabi Isa mengatakan, tidak ada yang dapat membuat bangga tenang hati saya kecuali turunnya seorang Mesias ke muka bumi ini. Maka pendeta tanya, wahai Tuanku, siapa Mesias tersebut kalau bukan dirimu? Dia adalah Ahmad. Coba. Dia adalah Ahmad. Ya. Pendeta tanya lagi, kalau seorang Mesias bernama Ahmad sudah diturunkan ke muka bumi, apakah ada lagi Mesias-Mesias sesudahnya? Apakah ada Nabi Isa? Tidak ada. Dia Mesias terakhir, Rasul terakhir di muka bumi. Dia rahmat bagi seluruh alam. Maka pendeta berdoa, ya Tuhan, segerakan turunkan Ahmad kepada kami. Kami akan imani sedemikian rupa. Coba, di dalam kitab Injil sudah dikisahkan tuh, ya, tentang Rasulullah SAW. Kita baca
Kalau berjanji bid'ah. Padahal nabi-nabi terdahulu udah tahu tuh, paham sekali bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia pilihan. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan ke muka bumi ini. Ya. Bahkan ketika dilahirkan ke muka bumi ini, ya, begitu lahir ada salah satu, ya, seorang wanita, dia budaknya Abu Lahab. Ya. Saat lahirnya Rasulullah SAW, budaknya Abu Lahab ini lari mendatangi Abdul Muthalib yang sedang tawaf di Ka'bah. Wahai tuanku Abdul Muthalib, cucumu telah lahir. Kemudian dia beri kabar lagi kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Ya. Wahai tuanku Abu Lahab, ponakanmu Muhammad telah lahir. Saking gembiranya ini Abu Lahab, dia merdekakan budaknya. Pertanyaannya, siapa nama budaknya? Kalau tahu, Ustadz kasih uang. Siapa budaknya Abu Lahab? Bapak kasih uang. Ustadz kasih uang, siapa budaknya Abu Lahab? Yang memberi kabar Abu Lahab kalau ponakannya telah lahir. Ayo, ini ilmu. Jangan anak-anak dikasih belajar main game saja, Mobile Legend saja. Sejarah Rasulullah lahirnya tidak tahu. Maju dikit, maaf Pak, saya maju dikit. Ayo, anakku, siapa yang tahu namanya pembantunya Abu Lahab? Ayo, Ustadz kasih uang. Ayo. Nggak ada yang tahu? Kalau anak-anak sudah tua jangan. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak sudah tua jangan. Sini, maju sini. Cepat. Tadi angkat tangan. Ayo sudah. Ayo sini. Ini ilmu Buya, Pak ya. Sini nak, yang tahu siapa budaknya atau pembantunya Abu Lahab. Sini maju. Cepat nak. Siapa nak? Abu Jahal. Oh lain nak, ya. Pembantunya. Lagi yang lain lagi. Siapa? Ayo. Ini pembantu ini bersejarah. Ya. Karena kabar beliau Abu Lahab dapat rahmat. Ayo siapa? Sini yang tahu, angkat tangan. Cepat Ustadz kasih uang. Sini. Ayo sini. Siapa? Ya. Harus tahu sejarah ini, ya. Sini, cepat sudah sini. Siapa budak atau pembantunya Abu Lahab yang beri kabar kemudian dimerdekakan? Siapa namanya, nak? Suwaibah. Nah, ini nak. Jangan dulu. Ada pasportnya. Nama kayaknya Ustadz siapa? Nggak tahu. Nggak tahu namanya. Padahal yang kayaknya Ustadz itu gampang. Yang punya dunia ini, namanya Dunia. Sama Abdullah. Sudah dua itu. Ya. Jadi yang memberi kabar ini Suwaibah, salah satu pembantunya atau budaknya Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, ponakanmu telah lahir ke muka bumi. Maka kata Abu Lahab saking gembiranya, wahai Suwaibah, budakku, saat ini engkau kumerdekakan. Coba. Jadi singkat cerita, Suwaibah ini pernah menyusui Rasul Muhammad SAW. Dalam riwayat ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari. Rasul SAW disusui kurang lebih 5 hari oleh Suwaibah. Makanya di kitab Maulid Berjanji ada tuh. Sama Halimatu As-Sa'diyah. Halimah itu nama orang, Sa'diyah itu nama kota, nama tempat. Jadi Halimatu Sa'diyah. Ya. Setelah Suwaibah menyusui, kemudian digantikan oleh Halimatu Sa'diyah. Ya. Kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah SAW dewasa, ya, meninggal dunia ini Suwaibah. Kemudian Rasulullah SAW cari anaknya. Pertanyaannya, siapa anaknya Suwaibah? Pembantu Rasulullah SAW. Ayo. Siapa pembantunya Suwaibah? Yang tahu Bapak kasih, Ustadz kasih uang. Ayo. Kalau tadi Suwaibah, sekarang anaknya Suwaibah, dia meninggal terlebih dahulu setelah ibunya. Sebelum ibunya meninggal, dia meninggal duluan. Siapa namanya? Satu saja nama anaknya. Anaknya Suwaibah siapa? Bukan Suwaibah yang di sini, bukan. Pembantunya Abu Lahab. Ya.
Nanti ke sini. Nggak ada yang tahu? Hah? Siapa? Sini nak. Anaknya Suwaibah siapa nak? Satu saja sudah meninggal duluan. Siapa namanya? Tahu. Lo kok nggak tahu? Namanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Ayo, nama anaknya Suwaibah. Itu sampai 5. Kalau nggak ada, uang Ustadz masuk kembali. 1, 2. Sini maju. Anaknya Suwaibah. Sini maju. Oh, bilang tahu tadi. Sini. Siapa nak? Masrum. Wih, habis Google kayaknya ini. Ya. Sini. Nama anak Suwaibah ini Masruh. Masruh ini meninggal, jadi sebelum ibunya meninggal, dia meninggal duluan. Namanya Masruh, nak. Ya. Jadi, kalau Ustadz keluarin uang ini pancingan buat panitia. Jadi kalau ngasih sedikit, ndak enak panitia kan? Nah. Tapi ndak. Penceramah ndak minta bayaran. Ndak butuh amplop. Ya, saya ndak butuh amplop. Isinya ndak juga, tapi nominalnya. Ndak bercanda saja, kalau ada usaha ndak apa-apa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking gembiranya Abu Lahab, ya, dimerdekakan budaknya. Ya. Bahkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah dijelaskan, ya. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya, ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi, ya, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, ya. Di dalam mimpinya Abu Lahab ini diazab, disiksa, ya. Namun setiap hari Senin siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya nih Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin siksamu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan rahmat?" Wahai Abbas, ketahuilah, ketika hidup di dunia dulu, ketika Muhammad SAW hendak lahir, saya diberi kabar oleh budak saya Suwaibah, saya gembira sekali. Karena kegembiraan saya ponakan saya lahir, ku merdekakan budak saya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi saya rahmat. Setiap hari Senin siksa saya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan rahmat. Jari jemari saya bisa mengeluarkan air dan saya bisa meminumnya. Coba. Abu Lahab tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun karena bangga saja, senang saja, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita nih? Luar biasanya kita, gembiraan kita menyambut datang kelahirannya, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Yakinkan bahwasanya barang siapa, ya, yang melangkahkan kakinya menuju tempat Maulid Rasul, dan barang siapa yang menyediakan tempat, dan barang siapa yang mengeluarkan biaya, takkan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Kita baru sedikit nih. Ya. Baru segini sedikit nih. Ya. Kita tahu Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini luar biasa. Seorang tabi'in agung, pernah didoain oleh Sayyidina Umar dengan doa, "Ya Allah, berikan Sayyidina Hasan Al-Basri dengan kemuliaan pemahaman tentang agama." Dapat doa nih. Jadi Hasan Al-Basri ini pernah dapat doanya Sayyidina Umar. Ya. Beliau bertemu kurang lebih 100 sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Hasan Al-Basri. Bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW kurang lebih 100 orang. Dan pernah didoain oleh Sayyidina Umar dengan doa, "Ya Allah, berikan pemahaman tentang agama untuk Hasan Al-Basri. Dan berikan dia supaya dicintai oleh masyarakatnya." Nih. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya seandainya saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki emas sebesar Gunung Uhud, maka saya akan dermakan semua emas sebesar Gunung Uhud untuk perayaan Maulid Rasul. Coba. Imam Hasan Al-Basri pernah ketemu sahabat.
kurang lebih 100 sahabat pernah didoain oleh Sayyidina Umar dengan doa, ya Allah berikanlah pemahaman tentang agama kepada Hasan Al-Basri dan semoga dicintai oleh masyarakatnya. Berjanji dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya diizinkan ya memiliki emas sebesar gunung Uhud, saya akan dermakan semua emas tersebut untuk perayaan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Coba. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru telur. Panitia umumkan, bahkan disurati. Masyarakat, tetangga semua, wargaku, berapa ini? Ya. Tolong bawa telur 5. Ya. Sumbang ke masjid untuk perayaan Maulid. Yang ndak ikhlas ngomong, telur sih 5 igana. Ya. Telur sih, saya ndak pernah makan telur di rumah, sumbang lagi untuk orang yang datang. Ngomel lagi cuma 5 telur. Ya, padahal isi pulsa kita berapa seminggu? Paling enggak 100.000, 50.000 paling sedikit. Menyenangkan hati Rasulullah SAW, kita pikir-pikir lagi. Pestakan anak habis sampai 50-100 juta. Ya, pesta pernikahan sampai 100 juta. Ya. Belum tentu bawa manfaat nih pestanya. Ya. Pesta ini tidak akan ada, pernikahan tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah SAW. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena alam semesta ini takkan diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa? Iya. Ya. Dalam kitab Muntasul dijelaskan lauka ya Muhammad. Nih. Coba. Luar biasanya. Kalau tidak karenamu wahai Muhammad, tidak kuciptakan semuanya. Kalau tidak karenamu wahai Muhammad, tidak kuciptakan semua alam semesta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau aku kau ciptakan, alam semesta kau ciptakan untukku, liman ana ya Rabb? Aku untuk siapa? Aku untuk siapa? Kata Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ad-daliya ya habibi. Engkau kuciptakan khusus untukku wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alam semesta ini tidak diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tanya lagi, liman ana ya Muhammad? Ya. Alam semesta kuciptakan untukmu, engkau kuciptakan untukku. Aku untuk siapa? Allah tanya, liman ana ya Muhammad? Aku untuk siapa? Nabi Muhammad SAW tidak bisa jawab. Kenapa? Yang tanya yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba luar biasanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia jawab sendiri pertanyaan, liman yusolli alayya ya Muhammad? Aku selalu ada beserta orang-orang yang berselawat kepadamu. Enaknya itu. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala menyertai kita terus, banyak-banyak kita selawat. Ya. Bu, sehari semalam berapa banyak selawat kita? 2. Di luar dari sholat berapa kali? Kalau sholat sudah tentu itu karena rukun. Ya. Di luar sholat berapa kali Bu? Selawat kepada Rasulullah SAW. Pak, berapa kali Pak selawat kita kepada Rasulullah SAW? Ya. Kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, banyak-banyak selawat. Ya. Banyak selawat. Ya. Karena sudah dijelaskan bahwasannya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk semua yang berselawat kepadamu wahai Muhammad. Jadi Allah berserta orang-orang yang selawat. Ini luar biasanya. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW luar biasa. Tidak ada tandingannya. Ya. Tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Ya. Tidak ada yang nandingi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alam semesta tidak diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Ingin aku dikenal siapa aku, maka aku ciptakan makhluk, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba luar biasanya. Ya. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala nur Nabi Muhammad SAW dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru nyambung semua dari nur tadi. Ciptakannya aras, ciptakannya surga neraka, semua. Ya. Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kembali ya, kembali di kitab Injil Barnabas pasal, saya lupa pasalnya, banyakkan pasal. Kalau di Injil pasal pakainya. Dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi dan dia melihat menegakkan mukanya ke langit, dia melihat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam tanya, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, siapa sebenarnya Muhammad? Kenapa selalu digandengkan dengan namamu? Di aras ada, di pintu-pintu surga ada. Ya. Wahai Adam, ketahuilah, ya, Muhammad ini adalah anak cucumu, anak keturunanmu yang akan melewati berapa masa, berapa fase. Dia adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Dia rahmat bagi seluruh alam. Kalau gitu ya Allah, tolong perlihatkan saya, pertemukan saya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sujud selama 40 tahun, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berselawat dalam riwayat 20 kali baru diterima sujudnya, tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu memperingati, mengenang kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW? Sudah jelas. Kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW, dari mana kita tahu Islam? Hah? Dari mana kita tahu Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW? Dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita? Ya. Siapa yang tahu, kabar dari mana kita tahu kalau kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta maaf kalau sudah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, satu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai duakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ini yang duakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia anggap sudah benar tapi salah. Ya. Apa itu Ustaz? Ya. Tiap hari berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyaring suara. Tapi masih kedukun. Hati-hati yang suka kedukun ya. Ya. Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya meminta, memohon pertolongan. Kalau kita masih kedukun, sia-sia Al-Fatihah kita, batal sholat kita. Kita siang malam sholat masih kedukun. Ya. Iyyaka na'budu tadi hilang. Iyyaka na'budu wa iya. Karena dukun. Ya. Hati-hati yang suka kedukun. Ya. Mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, jangan ada lagi Tuhan yang lain dipercaya. Tidak boleh, ini tauhid. Makanya wajib belajar tauhid, ya. Belajar fikih, belajar ilmu tasawuf, belajar wajib nih. Ya. Belajar tauhid nanti akhirnya atau buahnya belajar tauhid adalah ma'rifatullah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Belajar fikih, buahnya hasilnya adalah tahu hukum untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tasawuf agar akhlak kita mencontoh Rasulullah SAW, akhlak yang mulia, baik budi pekertinya. Ya. Hati-hati kita mengaku agama Islam. Ya. Sering kita membaca Al-Fatihah tapi rusak semua. Kenapa? Kita masih suka mendoakan Allah Subhanahu wa taala, masih suka meminta kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul Muhammad SAW begitu mulia, begitu agung? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, ya. Siapa ayatnya tahu? Kul bifadlillahi
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Kul, katakanlah wahai, ya, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kul bi fadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka bergembira. Kemudian Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, menafsirkan ini ayat, diteruskan oleh Abu As-Sih bahwasannya dia menafsirkan ayat ini bifadli, karunia ini adalah ilmu, rahmat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menafsirkan rahmat ini adalah Rasulullah sallam? Karena mengarah ke ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Coba, luar biasanya tuh. Rahmat ini Nabi Muhammad sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Sekali-kali tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya. Coba, kenapa Nabi Muhammad SAW rahmat bagi seluruh alam? Sudah jelas. Pertama, kita tahu Islam dari beliau. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dari beliau. Bahkan sampai hari kiamat Islam tetap ada. Dan kita menyandang Islam tetap ada. Kenapa ilmu Rasulullah SAW tidak pernah padam sampai hari kiamat? Ya. Karena ilmu Rasulullah tertanam di hatinya Rasul Muhammad SAW. Hati ini kalau ilmu ditaruh di hati, dia tawadu, ya, ilmu ini akan memancarkan cahaya sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena Rasulullah SAW bersabda, al ilmu nurun, al ilmu fisudur. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini cahaya, ilmu ini letaknya di hati, bukan di bibir. Ya. Jadi kalau ada orang punya ilmu sombong, hati-hati. Tidak berkah itu ilmu. Ya. Ilmu ini di hati, bukan di lisan. Kalau ada orang punya ilmu dipakai sombong, hati-hati. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW kumpul sama sahabat menerangkan tentang khibir, tentang sombong. Ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami ini sombong? Kenapa wahai sahabatku? Kami pakaian selalu bagus, selalu indah ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak pergi ke masjid, pakaian kami paling bagus, paling indah. Apakah kami termasuk orang yang sombong? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai sahabatku. Dimaksud sombong cuma dua. Nih perhatikan Bapak Ibu, sombong cuma dua. Apa itu? Ya, kalau ada orang diberi nasihat, diberitahu hal yang baik, yang benar, dia menolaknya karena masih melihat siapa yang menyampaikannya, bukan apa yang disampaikannya. Kadang tuh ya, kita disampaikan orang yang baik, masih lihat, dia ajak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu nasihat ini tidak perlu harus ulama, harus guru, harus ustadz yang sampaikan, tidak. Orang gila sekalipun kalau baik perkataannya pakai. Biar dia ustadz, biar dia kiai, ulama, kalau tidak baik jangan pakai. Ya. Orang gila sekalipun kalau benar, baik perkataannya, manfaat, pakai. Itu yang dijelaskan ya. Jangan pandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah apa yang dibicarakannya. Ini enggak juga ya. Mentang-mentang dia muda, bahkan dia tua tidak dianggap. Ya. Banyak kejadian itu. Ya. Ilmu merasa lebih tinggi, udah sombong sudah. Padahal ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang kedua? Yang dikatakan sombong, kata Rasul Muhammad SAW. Ya. Dia merendahkan orang lain dengan kelebihan dirinya. Ya. Dia rendahkan semua. Dia punya pangkat jabatan, dia rendahkan bawahannya. Ya. Makanya hati-hati jadi pemimpin. Rasul Muhammad SAW pernah bertanya kepada iblis. Iblis ini salah satu makhluk yang tidak senang, paling benci ketika Rasulullah hendak dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau ada tidak senang acara maulid, hati-hati, temannya iblis itu. Kenapa? Iblis bolak-balik naik turun ke langit. Paling jengkel ketika Rasulullah hendak dilahirkan. Ya.
Anak-anakku, tahu iblis? Tahu? Siapa bala tentaranya iblis? Bapak kasih uang. Siapa bala tentaranya iblis? Bapak kasih uang. Maju. Kalau berani maju. Ya. Tadi iblis ini paling jengkel, paling bencinya makhluk. Semua makhluk bergembira, gunung, langit, semua malaikat, binatang, semua pohon bergembira lahirnya Rasulullah SAW. Satu makhluk ini paling jengkel dia, paling benci, yaitu iblis. Ya, sini maju. Ustadz kasih uang. Sini nak. Jangan. Ini anaknya jamaah kayak ini. Siapa nak? Setan. Pasportnya. Siapa nama mamanya Ustadz? Ada di sana. Siapa namanya? Baru kasih uang. Nenek siapa namanya? Nggak tahu. Padahal biar sembarang disebut. Betul juga. Jadi bala tentaranya iblis ini setan. Wah, setan ini semua disebar. Ya. Bagaimana supaya memperangi semua makhluk tidak senang kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ditanya iblis oleh Rasulullah SAW, wahai iblis, siapa makhluk yang paling kau benci di muka bumi ini? Ya? Apa kata iblis? Wahai Muhammad, yang paling saya benci ini anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad SAW yang paling saya benci. Jadi iblis itu paling benci sama Rasulullah SAW. Ya. Hati-hati yang benci dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi temannya nanti. Ya. Engkau yang paling saya benci wahai Muhammad di muka bumi ini. Tidak ada lain. Kenapa? Pertama, karena Nabi Muhammad SAW. Ya. Semua manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang diberi hidayah. Yang kedua, kenapa paling dibenci ini Rasulullah SAW? Karena di akhirat dapat memberi syafaat. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW dibenci oleh iblis? Karena dapat menyelamatkan orang dari yang mana gelap gulita jadi terang benderang. Akhlaknya di dunia. Terus tanya lagi Rasulullah SAW, siapa lagi yang paling kau benci? Pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin adil, musuhnya iblis. Iblis tidak senang kalau ada pemimpin adil. Tidak senang dia. Paling jengkelnya itu. Kenapa? Dia adil sama masyarakatnya, sama bawahannya. Paling tidak senang iblis itu. Tapi ketika kita tidak adil sama bawahan kita, senangnya iblis. Engkau sisi bawahku. Ada lagi kawanku katanya. Ya. Siapa lagi yang paling dibenci iblis? Pedagang yang jujur. Ada pedagang sini. Hati-hati kita pedagang, Bu ya. Kalau kita tidak jujur, jadi temannya iblis. Siapa lagi? Jadi musuhnya iblis. Orang yang sholatnya khusyuk. Kalau ada orang sholat khusyuk, jengkelnya iblis ini. Maka dia sebarkan bala tentaranya, goda itu orang yang sholat yang khusyuk. Ya, ganggu dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari hati. Makanya kadang lupa rakaat. Ya. Allahu Akbar, tapi pikiran ke sandal, ke motor, pekerjaan, ke dapur. Ya Bu, pernah gitu Bu? Sholat di rumah, takbir, betul takbirnya, khusyuk. Begitu selepas takbir, ini tadi goreng ikan, belum diangkat, nanti gosong. Ya, hilang sudah khusyuknya, ketawa lagi iblis, ada lagi kawanku. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis kalau hal-hal yang baik paling tidak senang. Paling tidak senang iblis itu. Ya. Makanya jadi musuhnya Rasulullah SAW nomor 1. Nomor wahid. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tetap mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sombong, kata Rasulullah, nih, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau ada orang pakaian bagus, jangan dibilang sombong, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang paling bagus, yang paling indah, yang paling wangi kalau hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita biasa-biasa saja kalau ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, ada tentang orang biasa-biasa saja, ya.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia pernah mensolatkan jenazah. Ketika dia mensolatkan jenazah, ini jenazah goyang-goyang, kedo-kedo Bu. Nah, di dalam kain kafannya itu goyang-goyang. Nah, dilihatnya ada goyang-goyang, berhenti nih. Ya, langsung dibuka kain kafannya. Begitu dibuka kain kafan ini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, alangkah terkejutnya sahabat dan semua orang yang ikut mensolatkannya. Di dalamnya ada ular besar yang sedang mencabik-cabik badannya si mayit tersebut. Coba. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kasih perintah, beri perintah, wahai, cari kayu, pukul ini ular. Ketika dapat kayu hendak dipukul, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ular ini bisa berbicara. Kenapa kau hendak memukulku, wahai tuan-tuan? Bukankah saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab ini makhluk, ini manusia, mulai di dunia, di alam barzah sampai akhirat. Apa kesalahannya? Ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kesalahannya ini manusia? Yang pertama, dia tinggalkan sholat tanpa ujur, tanpa halangan yang syar'i dalam syariat. Hati-hati Bu kita yang suka tinggalkan sholat sengaja, gara-gara pengantin. Pengantin pagi, subuh sudah siap-siap, hilang sholat subuh. Kenapa? Mau ditimung dulu itu calon pengantin, rebus air dulu, lupa sholat subuh. Sengaja kita tinggalkan sholat subuh, hati-hati. Satu waktu kita tinggalkan sholat subuh, misalnya subuh kita tinggalkan, waktu subuh bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya waktu subuh bersaksi. Dia tidak sholat waktu ini, tanggal sekian-sekian. Ada catatannya. Dan setiap satu kali tidak sholat, satu waktu dicatat nama kita di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh sholat Bu. Gampang saja, nanti saja. Ya. Masih ada malas sholat sini. Apa alasan kita? Apa alasannya tidak sholat? Haji pakai biaya. Pakai uang. Sedekah, zakat pakai uang. Ya. Sholat. Orang malas saja tidak mau itu. Ya. Apa bikin kita malas sholat? Kita sholat dalam keadaan aman, bukan khauf, bukan dalam keadaan takut. Aman kita sholat sekarang. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada. Corona masih bisa kita sholat di rumah. Ya, coba. Jadi ular ini berbicara yang pertama, gara-gara dia tinggalkan sholat. Hati-hati yang tinggalkan sholat. Dunia diazab, alam barzah, akhirat lebih-lebih lagi. Yang kedua, dua saja pertanyaannya. Ini mudah-mudahan kita tidak ada. Yang kedua, kenapa diazab ini oleh ular? Dia kaya tapi seke, kikir, pelit. Ada seke sini Bu? Ada. Ada yang seke sini, kaya tapi seke, pelit, kikir. Hati-hati orang kaya yang seke. Ya. Dunia nanti diazab, alam barzah diazab, akhirat lebih-lebih lagi. Ya. Orang kaya yang pelit ini diazab di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat kelak. Hati-hati. Makanya salah satu orang yang paling dibenci oleh iblis adalah orang kaya yang dermawan. Paling benci iblis kalau ada orang kaya dermawan itu. Paling tidak suka dia. Ya. Coba kalau dia pelit, senangnya iblis ada lagi temanku. Jadi ular ini mengazab si mayit, dua kesalahannya. Yang pertama dia tinggalkan sholat, yang kedua dia kikir, pelit. Ya. Tapi ada juga itu orang pelit dengan dirinya sendiri. Ada Bu, orang pelit dengan dirinya sendiri. Jangankan ke orang lain, jangankan ke keluarganya, jangankan ke orang tuanya, sama dirinya juga pelit. Apa contohnya? Dia punya uang banyak, ya. Baju koko tak bisa beli. Baju sembahyang, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak mampu beli. Tapi kalau baju untuk lebaran, untuk ke pesta pernikahan, ganti-ganti terus tiap minggu. Kalau tiap minggu ada pengantin. Coba. Dia sama dirinya pelit. Jadi kalau orang pelit ini bahaya. Sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala pakai baju semaunya. Pakai baju hadiah dari semen. Semen 3 roda. Sholat di depan, minta maaf. Ya, paling depan lagi. Nah,
Begitu takbir, temannya takbir ditulis semen 3 roda. Aduh. Kenapa? Dia pelit sama dirinya sendiri. Coba. Jangan pelit Bu ya. Ya, kita banyak uang jangan pelit, hati-hati. Ya. Nanti kelari ke diri itu, diri pelit juga nanti. Untuk ke diri aja sayang. Padahal menghadap Allah Subhanahu wa taala harus pakaian yang rapi, yang bagus, yang wangi. Makanya ketika Rasulullah menerangkan tentang hibir tadi sombong, kata Rasulullah, pakaian yang indah, ya, semua fasilitas yang bagus-bagus tidak dikatakan sombong. Karena Allah ingatkan kita tentang pakaian yang indah-indah, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang keindahan. Kenapa menghadap Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa pakaian? Coba contoh saja. Kita ada undangan, enggak usah ke bupati, Pak Camat ngundang. Ya, atau Pak Lurah ngundang kepala desa. Ada undangan rapat hari ini. Pasti kita cari pakaian kita yang bagus, yang rapi. Enggak mau kita sembarangan itu. Ya. Ini baru ingin menghadap manusia, makhluk. Apalagi kalau undangan Pak Bupati. Ada undangan dari Pak Bupati hari Senin tanggal sekian, jam sekian. Dari malam sudah siapkan, ini besok di lemari baju ini kupakai ini. Baju yang terbaik saya pakai untuk menghadap Pak Bupati. Padahal yang dihadapi manusia. Kenapa kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja? Ambil teladan Rasulullah SAW di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Mulai saat ini jangan pakai pakaian yang biasa-biasa saja kalau hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biasa ibu-ibu juga begitu. Ya, di rumah mentang-mentang sholat di rumah daster dipakai, robek sana robek sini. Yang penting pakai mukena Ustaz. Betul. Pakai mukena. Ketek sudah robek. Dibelah, terbelakang dibelah, terbelah sudah. Kan tertutup juga Ustaz pakai mukena. Bukan masalah mukenanya. Kau tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukena itu dibeli mahal-mahal, dalamnya juga jangan sembarangan. Ya. Nanti berlanjut ketika mau menghadap kepada suaminya, asal juga. Kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap suaminya lebih-lebih lagi. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang tinggalkan salat, ya. Karena salah satu ajaran Rasulullah SAW yaitu salat. Rasulullah SAW ini ada jaminan surga. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum, diampuni dosanya sesudahnya dan sebelumnya kalau ada. Tapi Rasulullah tidak punya dosa. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Ustaz, bengkak juga kakiku, cuma asam urat nih. Ya. Bukan karena salat. Ya, asam urat kena. Rasulullah SAW punya jaminan surga. Ya. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya luar biasa. Kita nabi bukan, malaikat bukan, ya. Ulama bukan, salat malas-malas. Ya. Jangan salat malas-malas, tidak boleh. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemuliaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW paling memuliakannya orang tua. Ya. Bu, ibu, bu, ngantuk sudah kan? Belum? Punya orang tua bu? Masih punya orang tua? Hah? Punya anak pak? Punya orang tua masih pak? Ayo yang punya orang tua siapa? Khususnya laki-laki. Ibu-ibunya masih punya orang tua? Mau mendapatkan syafaat Rasulullah apa tidak? Tidak ada suaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak punya amal, Bu, Pak. Ya, salat kita kadang main-main. Yang kita harapkan cuma satu, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ya. Syarat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu bakti sama orang tua. Yo. Siapa yang masih suka kurang ajar sama orang tuanya? Hati-hati. Hati-hati kita yang kurang ajar sama orang tua, ya. Tidak dapatkan syafaat Nabi SAW itu.
Rasul SAW tidak mau memberi syafaat kepada anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya. Tidak mau. Ya. Bahkan orang yang durhaka sama orang tuanya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar cuma dua, orang yang pelit sama yang durhaka. Tuh. Ngeri itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada durhaka sama orang tuanya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tak akan mau memberi syafaat. Apalagi mengenai orang tua. Ya. Kita yang masih hidup orang tua jangan sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Ya. Karena nanti sakaratul maut kita susah. Alam barzah susah. Di akhirat lebih-lebih susah lagi. Ya. Kita minta maaf. Mungkin di kita ada satu keluarga. Ada yang hafiz Quran. Anak kita juga hafiz Quran di pondok. Istri kita nutup aurat. Pakai cadar, pakai mikop. Semua lengkap. Tapi kita punya salah sama orang tua. Semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita habis Quran. Ya. Kalau kita punya salah sama orang tua, ditolak semua. Ya. Salat wajib kita, salat sunnah kita, puasa wajib kita, puasa sunnah kita, ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah sama orang tua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo bakti sama orang tua. Sampai kapan bakti kita? Sampai kita meninggal juga. Sampai kita meninggal juga. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada kisah bu, ini terjadi tahun 2016. Saya tidak usah sebutkan. Tahun 2016 ada kisah terjadi, nyata. Ada seorang anak dibesarkan oleh ibunya. Ya. Ibunya tidak tahu baca tulis. Tidak pernah mengenal bangku sekolah, dibesarkan sampai dia sarjana, sampai dia sukses, namun dia lupa sama ibunya. Sebulan tidak memberi kabar ibunya, tidak pernah datang mengunjungi ibunya, padahal cuma beda wilayah saja. Kemudian ibunya menelpon, wahai anakku, apa yang membuat engkau sehingga tidak bisa berkunjung ke tempatku, ke tempat ibumu sudah 1 bulan? Apa segitu sibuknya engkau dengan pekerjaanmu sehingga engkau tidak bisa datang lagi ke tempat ibumu? Kemudian singkat cerita, seminggu tidak ada lagi datang sang anak ke tempat ibunya. Telepon lagi ibunya, wahai anakku, sudah seminggu kau tidak masih datang ke rumah ibu. Saya dengar kabar engkau baru beli mobil baru. Alhamdulillah nak, engkau bisa menyenangkan hati anak dan istrimu. Seminggu kemudian telepon lagi ibunya, wahai anakku, sudah seminggu lagi kau belum ada lagi berkunjung ke rumahku, ke rumah ibumu. Apa gerangan yang terjadi? Saya mendapat kabar bahwasanya engkau baru beli rumah baru. Alhamdulillah nak, engkau bertanggung jawab kepada anak istrimu. Kau belikan rumah untuk anak istrimu. Alhamdulillah. Seminggu lagi, tidak lagi sang anak ini berkunjung ke rumah ibunya. Telepon ibunya lagi. Wahai anakku, sudah seminggu kau masih tidak datang ke rumah ibu berkunjung. Saya terus yang menelponmu. Saya kemarin bertemu kawanmu di pasar. Dia banyak bercerita tentang dirimu. Bahwasanya engkau baru beli anak anjing seharga 40 juta dari Belanda. Anak anjing ini kau pelihara, kau taruh di depan pagarmu sebagai penjaga pintu rumahmu, pintu pagarmu, kau mandikan, kau beri makan. Ingat anakku, pesan ibumu yang terakhir kalinya. Ya, ibunya sakit hati. Ya. Sahabatmu mengatakan, bercerita banyak bahwasanya engkau baru beli anjing baru dari Belanda seharga 40 juta. Kau mandikan, kau beri makan, kau pelihara, kau taruh di depan pintu pagarmu. Setiap hari ia memandangimu ketika engkau keluar masuk rumahmu. Ketahui anakku, saat ini pesan ibu yang terakhir kalinya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya terlahir untuk yang kedua kalinya di muka bumi, saya tidak mau terlahir menjadi manusia, menjadi seorang ibu. Saya mau terlahir menjadi seorang anjing, seekor anjing, agar aku bisa melihatmu setiap hari. Coba. Hati-hati kita, Bu. Ya. Pak, yang punya orang tua, kita mampu mendatanginya, kita tidak mau.
Ibu ini sakit hati, wahai anakku, ini pesan terakhir saya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala izinkan saya untuk terlahir ke muka bumi yang kedua kalinya, saya tidak mau terlahir menjadi seorang manusia, seorang ibu. Saya mau terlahir menjadi seorang anjing agar bisa melihatmu setiap hari. Coba. Orang tua tidak minta apa-apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak minta harta kita, uang kita, jabatan kita, pangkat kita, tidak. Tapi bagaimana kita menjalin silaturahim yang baik, hubungan kita dengan ibu kita. Ya. Karena di akhirat kelak nanti kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bapakmu dulu, sholat apa tidak? Ibumu sholat apa tidak? Tidak. Yang ditanya kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Ya. Coba. Dan orang yang tidak taat, tidak bakti sama orang tua, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Padahal syafaat ini yang kita nantikan di akhirat kelak. Ya. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bakti sama orang tua ini juga dibenci oleh iblis. Ya. Ya. Dibenci oleh iblis ini kalau ada yang bakti sama orang tua. Ya. Kemudian siapa lagi musuhnya iblis? Istri yang taat kepada suaminya. Kalau ada istri taat sama suaminya, musuhnya iblis. Tapi kalau ada seorang istri tidak taat sama suaminya, berarti kawannya. Kawannya tuh. Ya, hati-hati kita Bu ya. Surganya ibu, seorang istri terletak pada suaminya. Surganya suami, surganya seorang laki-laki terletak pada kedua orang tuanya. Jadi jangan kira Bu ya, ketika suami sudah terima, saya terima nikah, ada kawinnya, Fulana binti Fulan, maka saat itu ibu tanggung jawabnya suami. Ibu tanggung jawabnya suami sudah. Mulai auratnya, pendidikan agamanya, semua ditanggung oleh suami. Makanya kalau taat bakti sama suami, tuh akan mendapatkan syafaat surga tempatnya. Jangankan surga, baunya surga dia cium sudah kalau dia taat sama suaminya. Selagi suami tidak memerintahkan yang jahat, yang jelek. Kalau yang baik laksanakan. Ya. Jadi ada kisah zaman Rasulullah SAW, seseorang yang ikut perang fisabilillah. Ya. Dia berpesan suaminya, wahai istriku, selama saya ikut perang fisabilillah, kau jangan keluar rumah. Kau jangan keluar rumah, tunggu saya sampai datang. Singkat cerita, ya, ibu ini menjalankan amanah suaminya. Singkat cerita, ibunya sakit keras di tempat lain. Datang utusan, wahai ibu, orang tua Anda sakit keras. Silakan tengok, siapa tahu ada kesembuhan. Wahai utusan, sampaikan sama ibu saya, maaf, saya menjalankan amanah suami saya. Saya menjalankan amanah suami saya tak akan keluar rumah sebelum suami saya datang. Kemudian beberapa hari datang lagi utusan. Wahai ibu, makin parah sakit orang tua Anda. Tengoklah, siapa tahu ada perubahan. Saya minta maaf, suami saya belum datang. Kemudian, tidak lama kemudian, beberapa hari datang lagi. Wahai ibu, ibu Anda, orang tua Anda sudah meninggal dunia. Apakah engkau ingin melihat yang terakhir kalinya sebelum dikuburkan? Apa kata sang ibu tadi, yang suaminya ikut perang fisabilillah? Wahai utusan, saya tidak bisa keluar rumah sebelum suami saya datang. Dikuburkan ini sang ibu. Singkat kisah, datang Rasulullah SAW diadukan. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan. Dia tidak mau menjenguk, menengok, bahkan menghadiri kematian ibunya. Apa gerangan yang terjadi? Kata Rasulullah. Dia menjalankan amanah suaminya ikut perang fisabilillah dengan pesan, sebelum suaminya pulang ke rumah dari perang, dia tidak boleh keluar rumah. Apakah Rasulullah SAW sakit? Marah? Tidak. Apakah Rasulullah SAW jengkel? Tidak. Dengar kabar ini. Apa kata Rasulullah? Orang tua yang meninggal ini, ibunya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak yang bakti sama suaminya. Coba. Ibu ini masuk surga. Kenapa? Punya anak perempuan bakti sama suaminya. Hati-hati ibu ya kalau kita suka sama suami, suka tidak bakti, tidak taat. Ya. Dampaknya luar biasa, ya. Ke orang tua juga nantinya. Kemudian
Laki-laki surganya kepada ibunya. Hati-hati Pak ya. Surga kita sama ibu kita, sama kedua orang tua kita. Surganya seorang laki-laki ada sama kedua orang tuanya. Jadi hati-hati seorang laki-laki. Ya. Jangan sampai gara-gara istri kita masuk neraka. Ya, datang orang tua ke rumah, istri ngomel lagi dalam hati. Bahkan berani ngomong, datang lagi mamamu, bapakmu, mau minta uang lagi itu. Ya. Mau dia bikin miskin kita. Ada satu kisah Bu, ya, seorang istri yang membawa suaminya celaka. Ini kisah nyata. Dia seorang pengusaha, seorang laki-laki pengusaha pedagang, sukses, punya istri yang tidak taat kepada suaminya, bahkan membawa suaminya celaka. Suatu ketika suaminya, ibunya datang, bapaknya datang ke rumahnya. Apa kata sang istri? Pak, itu orang tuamu mau bikin kita sengsara, datang terus minta uang. Padahal tidak minta uang orang tuanya. Silaturahim saja melihat cucunya. Datang lagi kedua orang tuamu. Mau dia bikin miskin kita ini. Padahal pengusaha. Usahanya di mana-mana. Tiap hari berdagang jalan. Singkat cerita. Ketika suaminya berdagang. Karena dia nuruti omongan istrinya. Berdagang suaminya. Di tengah perjalanan. Dirampok. Habis semua barang. Matanya dicungkil. Kaki, tangan dipotong semua. Coba. Istrinya yang bawa dia celaka. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita laki-laki. Jangan sampai istri bawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus itu kalau kita sama-sama masuk surga. Ya Bu. Bu, mau masuk surga Bu? Bu. Mau masuk surga? Nah, ada syaratnya. Pertama, siapa seorang perempuan mau masuk surga, ya, dengan syarat barang siapa yang mengizinkan suaminya kawin lagi, surga tempatnya. Mau Bu? Nah, susah ya. Oke, yang kedua, siapa yang mau masuk surga, dia harus taat sama suaminya. Siap Bu? Nggak ada suaranya. Mau masuk surga Bu? Taat sama suami. Selagi suami tidak memerintahkan yang buruk. Ya, taat sama suami. Luar biasa tuh ya. Karena sejatinya perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya barang bengkok, kalau jalan dia pasti mutar terus begini. Nggak ada itu bengkok itu begini. Wah, nggak ada. Pasti kalau diputar dia jalan, pasti mutar terus dia. Perempuan itu tempatnya mutar-mutar terus ya. Bengkok namanya bengkok. Kalau dibawa jalan pasti mutar terus. Tempatnya perempuan ya. Dapur, kasur, sumur, pasar, sudah. Dapur, sumur, kasur, pasar, sudah itu tempatnya. Bolak-balik. Dapur, kasur, sumur, pasar. Dapur, kasur, sumur, pasar. Udah itu perempuan. Ya. Kalau ada lurus, hati-hati. Kalau ada tulang rusuknya bengkok punya laki-laki, dikasih lurusnya begini, kemana-mana itu. Nggak bisa dia putar-putar situ aja itu. Jauh jalannya. Hati-hati itu. Tanpa izin suami, hati-hati kita jalan tanpa izin suami ya. Bisa jadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bakti kita bersama istri, sama suami. Kalau mau dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki bakti sama kedua orang tuanya, ya. Jangan main-main, ya. Dikira nganggap sepele, enak jadi laki-laki. Enggak enak Bu jadi laki-laki. Banyak tanggung jawabnya. Ibu tutup aurat, suami kena. Anak buka aurat, suami kena. Ibu buka aurat, suami yang kena itu. Ya. Anak-anaknya buka aurat, yang sudah balik, suami kena. Hati-hati. Ya. Makanya tanggung jawabnya suami ini besar, dikiranya enak. Belum lagi dosanya sama orang tuanya. Yang tidak bakti sama orang tuanya laki-laki ini. Aduh, luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kisah kematian Rasulullah SAW. Kenapa saya kisahkan awal dan akhir? Karena tanggal 12 awal ini sama-sama lahirnya, tanggalnya sama kematian Rasulullah SAW ke muka bumi, di muka bumi. Singkat kisah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong kau temani malaikat maut untuk mencabut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, 4 malaikat turun langit ke-7 ya.
Keenam, langit pertama malaikat Jibril tidak ikut. Wahai malaikat maut, kau saja turun mencabut ruhnya sahabatku Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tega melihat engkau mencabut ruhnya. Saya tidak sanggup. Turun malaikat maut bersama dua malaikat lainnya. Ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Buka pintu, tidak ada. Ya, Fatimah Zahra tidak melihat. Kata Rasulullah, sudah ada di samping saya. Ya. Komunikasi, berdialog. Wahai, Allah pesan kepada Jibril, kau cabut temani malaikat maut dengan satu syarat. Tanya dulu. Allah saking sayangnya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, tanya dulu kekasihku, sudah siap belum dicabut ruhnya? Kalau belum siap, tunda dulu tugasmu sampai dia mau. Ada makhluk diutamakan seperti ini, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau dicabut ruhnya, tanya dulu, sudah siap belum dicabut? Nabi Muhammad SAW diperintahkan, ya, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya dulu kekasihku Muhammad, kalau dia sudah siap dicabut ruhnya, cabut. Kalau belum, tunda tugasmu. Coba, luar biasanya Rasulullah. Ya. Kemudian di hadapan Rasulullah ditanya, wahai Rasul kekasih Allah, saya diperintahkan untuk mencabut ruhmu. Ya. Apakah engkau sudah siap? Sebentar dulu, kata Rasul SAW. Ada yang aneh ini. Di mana sahabatku Jibril? Tidak ada menyertaimu. Dia tidak ikut, wahai Rasul. Dia ada di langit pertama. Jemput dia, bilang saya, ada perkara yang harus saya tanyakan. Naik malaikat maut. Wahai Jibril, kau ditunggu oleh kekasihmu, sahabatmu Muhammad SAW. Turun malaikat Jibril. Wahai Jibril, ya, tugas malaikat maut sebentar lagi. Ya. Jibril bertanya, apakah engkau sudah siap wahai kekasihku, sahabatku? Ya. Kalau ada malaikat tanya sama kita bagaimana? Ya, contoh saya, Abdul Mukti, sudah siap tidak dicabut ruhmu? Saya 100% bahkan 1000% saya jawab, saya belum siap. Kenapa? Istri baru satu. Ya. Belum siap. Ya. Saya kalau tanya, Abdul Mukti, apa sudah siap dicabut ruhmu? Tidak, jangan dulu wahai malaikat. Istri baru satu. Ya. Anak baru 5. Ya. Maunya 12. Kita, Rasulullah SAW apa? Jawabannya, sudah siapkah wahai Rasul? Ruhmu saya cabut. Semua Nabi dan Rasul terdahulu setelah menjalankan tugasnya, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk diriku. Saya siap dicabut ruhku. Dengan catatan saya bertanya dulu kepada Jibril. Wahai Jibril, apa gerangan kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya gembira? Jibril mengatakan, wahai Muhammad SAW, ketahuilah, seluruh malaikat tumpah ruah ke muka bumi untuk menyambut ruhmu. Alhamdulillah, dalam sabda beliau. Apalagi wahai Jibril, ya Muhammad ketahuilah, bahwasannya diharamkan semua para nabi dan rasul masuk surga, engkau dulu yang masuk surga. Alhamdulillah, dalam sabdanya Rasulullah menjawab. Kemudian apalagi wahai Jibril, ketahui wahai Muhammad, engkau luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala salah dan hilafmu, dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam sabdanya Rasulullah menjawab. Ketahuilah wahai Jibril, saya tidak khawatir tentang diri saya. Saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan umatku setelah semeninggalku nanti. Bagaimana? Setelah saya tiada, bagaimana umatku wahai Jibril? Kau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik Jibril, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Turun malaikat Jibril memberi kabar, wahai Muhammad, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya siapapun umatmu yang memegang Al-Qur'an dan sunnahmu, walaupun kau tidak ada, dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba. Luar biasanya. Singkat kisah, wahai malaikat maut, laksanakan tugasmu, cabut ruh saya. Dicabut ruh mulai dari kaki. Kaki dicabut naik ke betis, dingin kaki Rasulullah SAW. Dingin kaki Rasulullah SAW sampai ke paha. Ruh ini naik ke paha, menggigil badan Rasulullah SAW. Naik ke pusat sampai ke tenggorokan.
berkeringat seluruh tubuh Rasulullah SAW termasuk dahinya. Makanya kalau ada dahi berkeringat ketika orang sakaratul maut, jangan dilap, Bu. Pak, ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengelap keringatnya ketika dia dicabut ruhnya? Sampai di tenggorokan, menggigil seluruh badan Rasulullah SAW. Apa terakhir ucapannya? Ya. Yang dia ingat bukan anak istrinya. Yang dia ingat bukan anaknya, bukan cucu kesayangan Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi siapa yang diingat ketika sudah sampai ruh nyawa di tenggorokan? Ya Jibril, ummati, 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 umatku. Coba. Di akhir hayatnya Rasulullah masih ingat kita umatnya. Ya. Kita diingat Rasulullah SAW ketika hendak wafat, kita santai-santai sekarang. Ya. Tidak mau mengingat Rasulullah. Selawat tidak mau. Ya. Peringatan Maulid dikatakan bid'ah. Padahal Rasulullah itu ingat kita ketika sakaratul maut. Dicabut ruh Rasulullah. Singkat kisah, ya. Ketika alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat, Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, kau cari makamnya kekasihku Muhammad SAW. Bangunkan dia." Datang, dikasih syarat. Keluar, ada tanda asap, di situ makam Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangkit seperti orang yang baru bangun tidur. Dia husap matanya. Begitu dia buka, di hadapannya sudah ada malaikat Jibril. "Wahai Jibril, hari apa gerangan ini? Wahai Jibril, hari apa gerangan ini?" "Wahai Muhammad, ketahuilah, ini hari di mana seluruh alam semesta, hari kebangkitan, wahai Muhammad." Rasulullah SAW ketika mendengar kabar ini, apakah dia cari istrinya yang dia cintainya? Khadijah, ya, Aisyah, apakah dia ingat? Apakah dia cari? Tidak. Ya. Bu, ibu, mau jadi wanita soleha? Tiru Bu ya. Ya, ini kita potong sedikit. Tiru Siti Aisyah dan Khadijah. Ya, siap Bu, tiru Bu. Siap menirunya. Siti Aisyah ini Bu, luar biasa baktinya sama Rasulullah. Tidak ada istri Rasulullah selain Siti Aisyah yang paling senang dengan bau wanginya, keringatnya Rasulullah. Setiap Rasulullah pulang berkeringat, dilarang mandi dulu, diusap, dilap keringatnya oleh Siti Aisyah. Saking senangnya dia cium keringatnya. Kenapa? Wangi. Bakti sama suami, dia elap keringatnya. Kalau ibu mau bakti sama suami, rajin-rajin elap keringatnya suaminya. Pulang dari kebun, dari dodos sawit, ya, dari kebun, dari laut. Jangan Pak mandi dulu. Pak, jangan mandi dulu. Ya. Minyak misik. Jadi bau wangi Rasulullah ini misik. Ya. Jangan mandi dulu, Pak. Salap dulu keringatnya. Baru dicium. Kalau mau bakti sama suami begitu. Tiru Sayyidina Aisyah, dia lap keringatnya, dia cium. Ya. Kita harusnya begitu juga Bu ya. Nanti kalau pulang kerja suami berkeringat jangan suruh mandi, lap dulu, baru kita cium. Mau Bu? Mau? Kenapa enggak bilang mau bakti sama suami? Kenapa tidak mau? Tiru Sayyidina Aisyah. Ya. Kemudian tiru Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, pesan sama putrinya, "Wahai putriku, kau ambilkan jubahnya Rasulullah, selendangnya atau surbannya Rasulullah SAW yang dipakai untuk terima wahyu. Kau mintakan sama abahmu, ayahmu, saya mau pakai biar saya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu surban dipakai untuk terima wahyu." Coba. Ini istri Rasulullah, Bu. Kalau kita contoh, kita jadi istri soleha, ya. Mau surbannya milik suaminya, tidak berani minta sendiri. Lewat anaknya. Ibu gimana Bu kalau minta uang? Tidak minta saja, ambil sendiri Bu ya. Iya. Istri Rasulullah mau meninggal dunia, mau minta surban saja melewati anaknya. Kenapa? Saya malu ketemu abahmu. Malu.
dia tanamkan rasa malu kepada Rasulullah SAW. Ya. Contoh ini Bu, kalau kita tidak diberi uang sama suami, jangan coba-coba kita mencuri, ngambil uang suami. Ya. Contoh seperti ini. Ya. Hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat lagi kita sambung. Ketika Ar-Rasul Muhammad SAW dibangkitkan, apakah dia tanya putrinya, cucunya Sayyidina Hasan Husain? Tidak. Mana umatku wahai Jibril? Mana umatku? Ya. Sampai dibangkitkan masih umatnya yang diingat. Coba luar biasanya, ya. Itu cintanya Rasulullah kepada umatnya sampai hari kiamat masih diingat, kita dikenang. Makanya jangan coba-coba kita ya melalaikan, melupakan Rasulullah SAW. Karena berkat Nabi Muhammad SAW, kita ini tahu agama Islam, tahu akhlak yang baik, tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan bahkan kita ini diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ambil kesimpulan, ya, menghenti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan pelit. Yang ketiga, jangan lupa sholawat. Yang keempat, taat sama suami. Yang kelima, bakti sama orang tua. Yang keenam, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ini kesimpulan kita hari ini. Ingat Bu, sebutkan, ulang. Apa Bu? Coba ulangi yang sebutkan tadi. Apa? Hah? Lupa? Sholat jangan ditinggalkan. Jangan pelit. Bakti sama suami. Bakti sama orang tua. Apalagi? Salawat jangan ditinggalkan. Ayo berbuat baik kepada sesama. Jalankan ini Bu, insyaallah, ya. Karena kalau kita taat kepada Allah, harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga lapar sudah. Ya, lapar saya. Ya, ini susahnya kalau istri ada di rumah ini. Ya, enggak ingat makan sudah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang salah itu murni saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang baik dan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya minta maaf, minta ridho, tolong saya dimaafkan kalau ada yang salah. Akhir kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.